yaitu suatu kontrak mutlak yang dikeluarkan perusahaan angkutan udara, ya biaya pengangkutan melalui udara, mungkin lebih singkatnya seperti itu. Kemudian ada Bill of Lading, BL, surat tanda terima barang yang dimuat di atas kapal dan merupakan bukti kepemilikan atas barang serta perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Jadi surat yang menunjukkan mengenai kepemilikan barang di atas kapal, itu Bill of Lading. Invoice cukup jelas. Oke, CF, cost and freight, seluruh biaya produksi dan pengapalannya masuk dalam harga barang. Ya, cost and freight ini dalam penghitungan akuntansi nanti ada istilah CF ini. Seperti kita ketahui kalau di akuntansi, harga pembelian atau harga pembelian dan harga perolehan itu dua hal yang berbeda. Kalau harga beli berarti harga beli bahan baku itu. Tapi kalau harga perolehan, harga beli bahan baku plus biaya-biaya untuk mengantarkan bahan baku itu sampai ke pabrik. Jadi CF ini sama dengan biaya perolehan kalau di akuntansi. Clearance. Oke, jadi clearance semacam izin yang diberikan oleh pihak otoritas, bisa kepabeanan atau bisa bea cukai untuk melakukan berbagai hal. Contohnya, hak untuk meninggalkan pelabuhan, jadi izin untuk meninggalkan pelabuhan ada clearance. Kemudian izin berangkat kapal dari pelabuhan, izin mengeluarkan barang dari pabean. Pabean ini area di pelabuhan atau area di bandara udara yang, jadi kalau kita ingin keluar dari pabean, itu barangnya harus di-declare dulu, harus dipastikan sudah membayar pajak, surat-suratnya sudah lengkap. Nah, dari itu area pabean, area sebelum pemeriksaan gitu ya. Jadi kalau kita mau keluar area pabean, itu harus cek semuanya, itu pajaknya, jenis barangnya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan area pabean. Konsinyi, nama, alamat penerima barang atau pembeli. Oke, cukup jelas. FOB, free on board, yaitu suatu kewajiban penjual hanya sebatas sampai pelabuhan pengirim. Jadi ini menentukan harga juga, menentukan harga dalam, kalau kita berbicara tentang harga barang yang akan diekspor misalkan, maka kita akan menghitung biaya-biaya yang diperlukan untuk mengekspor. Nah, kalau harganya adalah FOB, maka harganya dihitung harga barang sampai barang itu sampai di pelabuhan. Sampai di pelabuhan, itu FOB. Jadi kita bisa memperhitungkan sendiri kira-kira harga barang itu berapa. Jadi kalau kita ingin menjual batu bara misalkan ke luar negeri, maka perpindahan kewajiban itu adalah ketika barang sudah sampai di pelabuhan. Barang sudah sampai di pelabuhan. Setelah sampai di pelabuhan, ya sudah sampai di pelabuhan, maka yang itu menjadi tanggung jawab pembeli atau importer. Itu FOB. Packing list. Oke, cukup jelas. Faktur atau nota yang berisi jumlah dan berat barang. Komoditi, barang yang merupakan hasil pertanian namun ini disebut produk. Oke, komoditas ya. Ini cukup jelas apa itu komoditas. Secara umum barang-barang hasil pertanian yang dihasilkan melalui perladangan, perkebunan itu komoditas. Termasuk perikanan itu komoditas. Oke, health certificate, phytosanitary certificate. Ya bisa dibaca, tapi saya ringkas di sini. Jadi sertifikat yang menunjukkan
bahwa suatu barang atau barang yang baik yang diekspor atau impor itu sudah memenuhi syarat secara kesehatan, secara kesehatan dan syarat-syarat lainnya yang berkaitan dengan kesehatan dan bahan-bahan kimia seperti itu. Itu health certificate seperti itu. Oke, tadi ada pembiayaan ya, pembiayaan. Ini pre-shipment facilities, ada banker acceptance. Merupakan vessel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accepted dan dapat dijual belikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan vessel sekitar antara 30 hari sampai 180 hari. Yang diberikan cap accepted inilah yang kita kenal dengan banker acceptance. Maksudnya apa? Jadi fasilitas pembiayaan yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini, jadi bank itu kan menjamin jual beli, dan menjamin ekspor impor, dan pihak pengimpor akan membayar melalui bank ini. Nah, kontrak pembayaran ini bisa dipakai sebagai sumber dana bagi eksportir. Untuk membiayai ekspornya. Seperti itu. Jadi singkatnya mungkin gampangnya, saya ingin mengekspor barang ke Thailand misalkan, kemudian saya kontak berhubungan dengan Bank A untuk menjamin pembayaran dari si importer atau pembeli saya di Thailand. Kemudian bank menghubungi bank yang di Thailand untuk berkoordinasi, ini importer di Thailand bisa bayar atau enggak, dan seterusnya untuk mengecek. Dan ketika bank di Indonesia sudah yakin bahwa importer di Thailand akan mampu membayarnya, maka si bank akan membuat semacam surat, semacam wesel yang berisi kata accepted. Artinya si bank menjamin bahwa importer di Thailand akan membayar barang yang saya kirim. Nah, karena barang yang saya kirim belum dikirim, masih dalam proses, karena saya butuh dana. Nah, vessel atau banker acceptance ini bisa saya jual ke orang lain sebagai pembiayaan atas ekspor yang akan saya lakukan. Itu banker acceptance. Nah, ini banker acceptance terjadi di mana importer Indonesia ingin membeli barang dari penjual. Nah, ini dalam kasus importer. Setelah menandatangani sales kontrak antara keduanya, maka importer dapat membuka LC dengan bank di Jakarta. Atas persetujuan pihak bank importer, maka bank eksportir yang ditunjuk dapat membuka wesel atas nama bank importer begitu barang dikapalkan atau dikirim. Nah, seperti ini. Ini sudut pandangnya dari kita yang mengimpor. Nah, jadi bank eksportir yang di Jerman yang ditunjuk dapat membuka wesel atas nama bank importir begitu barang dikapalkan atau dikirim. Jadi, walaupun belum sampai di Jerman, pembeli dari eksportirnya, si pembeli ini bisa sudah dapat, dan ini importir di Indonesia yang ingin membeli barang dari penjual. Ya, si eksportir ini sudah bisa dapat uang walaupun barangnya sudah belum sampai ke tujuan melalui banker acceptance tadi. Oke, nanti akan ada skemanya. LC adalah red clause. LC adalah LC yang memperkenankan penarikan sejumlah tertentu uang muka oleh beneficiary atau eksportir sebelum barang dikirim.
memungkinkan penarikan uang muka sebelum dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam LC diserahkan. LC ini diterbitkan biasanya hanya apabila issuing bank yang mengeluarkan LC ini benar-benar percaya pada reputasi beneficiary, reputasi eksportir. Oke, jadi hampir sama seperti tadi. Contohnya, ini contohnya, Red Clause LC. State Liberty Bank, bank di Korea, is hereby authorized to make advance to you to the extent of 50,000 US dollar. Jadi bank di Korea mengotorisasi kepada Anda untuk mengirimkan 15.000 US dollar atau unused balance of this credits, atau sisa saldo yang belum terbayarkan, whichever is less, yang mana salah satu dari dua itu yang mana yang paling rendah, against your receipt for the amount advance. Berdasarkan receipt atau tagihan yang disampaikan. We hereby undertake the payment of such advances with interest as withdrawals under this credit. Dengan ini kami undertake the payment, akan mengambil pembayaran itu sesuai dengan bunga yang ada di dalam kredit tersebut. Should they not be repaid to said bank by you on or before the latest date for negotiations. Jika mereka tidak membayar terhadap bank tersebut, baik pada atau sebelum the latest date for negotiation, sebelum tanggal terakhir negosiasi. Jadi sebelum barang atau komoditas yang diekspor itu sampai, si eksportir bisa membeli atau meminta kepada bank agar bank importir menerbitkan red clause, sehingga si eksportir bisa mendapatkan uangnya lebih cepat. Green clause sama dengan red clause, tetapi beneficiary atau eksportir diharuskan menyerahkan tanda terima penyimpanan barang dari warehouse, dari gudang, kepada negotiating bank yang ditunjuk sampai beneficiary telah siap mengapalkan barang-barang tersebut. Sama seperti yang red clause, tapi titik di mana LC ini bisa keluar adalah pada saat si eksportir menyerahkan tanda terima penyimpanan barang. Jadi green clause diserahkan atau diterbitkan ketika bank sudah menguasai komoditas yang akan dijual tersebut. Jadi ada jaminan bahwa bank akan mendapatkan uang karena barangnya sudah dikuasai oleh si bank. Ini post shipment forfeiting, pembayaran perdagangan di mana eksportir menjual tagihan ekspornya kepada bank atau lembaga keuangan dengan tujuan untuk pengalihan resiko ekspor. Nah ini jadi yang aktif adalah eksportirnya. Untuk mengamankan resikonya, dia menjual tagihan ekspornya kepada bank atau lembaga keuangan. Kalau yang tadi pembiayaan sebelumnya yang aktif adalah bank, kalau yang ini adalah yang aktif adalah eksportirnya. Factoring, anjak piutang. Factoring sama saja dengan anjak piutang, yaitu penjualan piutang dagang eksportir kepada perusahaan factoring untuk mendapatkan uang tunai dengan cara membayar komisi tertentu. Jadi ini kepada pihak ketiga ya, pihak ketiga berupa perusahaan lain. Kalau forfeiting, pihak pembeli tagihan itu mendapatkan keuntungan dari diskon yang diberikan oleh eksportir. Kalau ini perusahaan anjak piutangnya mendapatkan keuntungan dari komisi yang dibayarkan.
Nah, kalau forfeiting, misalkan tagihan ekspornya sebesar 100 miliar, maka dijual ke banknya misalkan 97 miliar. Jadi pembeli akan mendapatkan untung 3 miliar. Kalau factoring sama-sama menjual, tapi tidak ada perubahan harga, tagihan, hanya saja eksportir membayar komisi tertentu. Misalkan yang tadi 100 miliar tagihannya, kemudian dijual ke perusahaan factoring dengan cara eksportir ini membayar komisi kepada perusahaan factoring itu misalkan 100 juta. Standby LC, suatu jaminan pembayaran apabila terjadi suatu kegagalan atau wan prestasi oleh pemberi jaminan terhadap suatu syarat dalam kontrak. Oke, jadi jaminan pembayaran yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban di LC, kewajiban-kewajiban di kontrak. Misalkan jenis barangnya berbeda dengan yang di kontrak, jumlah barangnya yang berbeda di kontrak. Nah, ini resiko-resiko ini bisa dijamin melalui standby LC. Nah, secara umum LC itu sendiri bisa dibagi 4. Oke, revocable, irrevocable confirm, irrevocable unconfirm. Oke, ini berurutan. Kita lihat satu persatu. Revocable, jadi LC yang dapat dibatalkan kapan saja oleh importir tanpa memerlukan persetujuan eksportir. Oke, ini jadi LC-nya, perjanjian letter of credit-nya, ini bisa berhenti, bisa batal kapan saja tanpa perjanjian. Jadi eksportir di sini punya resiko besar. Ada irrevocable, ada depannya, irrevocable. LC yang dibuka oleh bank devisa untuk eksportir, di mana opening bank mengikatkan diri untuk melunasi wesel-wesel yang ditarik dalam jangka waktu berlakunya LC. Maksudnya apa? Jadi LC ini tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu yang dimaksud kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Jadi pendeknya irrevocable LC, LC-nya perjanjian kredit untuk ekspor impornya ini tidak bisa dibatalkan satu pihak, dia harus mendapatkan persetujuan semua pihak yang terlibat. Siapa saja? Nanti ada skemanya, tapi saya bocorkan ada ya eksportir dan importir itu sendiri, kemudian bank di masing-masing negara. Oke, bank penjamin di masing-masing negara. Jadi ada 4 bank di masing-masing negara yang menjaminkan. Oke, itu pihak-pihaknya. Irrevocable confirm. Irrevocable confirm. Jadi LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah selama jangka waktu berlakunya, kecuali bila mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dengan LC. Oke. Bedanya apa dengan yang pertama? LC ini ya hampir sama. Yang irrevocable confirm itu harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Dan pada saat jadi kalau di sini itu tidak bisa dibatalkan, kalau di sini harus bisa dibatalkan dengan syarat konfirmasi dari semua pihak. Yang keempat, irrevocable unconfirmed. LC ini sama dengan irrevocable LC biasa, kecuali bahwa LC ini diadviskan melalui sebuah bank lain yang tidak menyatakan tambahan penanggungan kewajiban apapun atas LC tersebut.
Kebanyakan LC yang dibuka oleh bank besar diadviskan oleh bank-bank asing tanpa dikonfirmasikan. Ini menunjukkan bahwa bank yang menerbitkan LC tersebut telah cukup dikenal baik kredibilitasnya. Oke, jadi bisa tidak bisa tidak bisa dibatalkan begitu saja, tapi bisa dibatalkan dalam kondisi ada bank asing, bank lain, bank ketiga yang menjaminkan, yang menjamin dan mengkonfirmasi bahwa itu bisa dilakukan, bahwa tidak akan ada yang mengalami kerugian. Itu irrevocable unconfirmed. Misalkan ada eksportir dari Indonesia yang ingin mengekspor ke Korea, kemudian pihak bank yang di Korea ingin membatalkan pembeliannya, katanya importirnya mungkin ada masalah, maka pembatalan itu tidak bisa dilakukan kecuali ada konfirmasi. Oke, konfirmasi dari bank yang ada di Indonesia bahwa itu bisa dilakukan. Dan konfirmasi ini tidak harus sampai ke eksportir, tapi cukup sampai di banknya saja yang melakukan konfirmasi. Oke, ini skema besarnya. Satu, ada penjelasannya. Ya ini. Ini nomor 1. Importir bertemu dengan eksportir dulu, pasti. Jadi eksportir dan importir dulu perjanjian antara pembeli dan penjual. Nomor 2, importir berhubungan dengan Bank A. Permohonan pembukaan LC. Oke, jadi si importir yang mau beli barang berhubungan dengan bank bahwa saya mau membeli barang dari luar negeri dan karena Bank A akan menjamin bahwa importir ini punya uang dan akan membayar ekspor yang membayar barang yang akan dibeli, maka si Bank A ini akan melakukan pengecekan bahwa importer ini bonafide, mampu membeli dan seterusnya. Yaitu skema kedua atau tahap kedua. Tahap ketiga. Mana tahap ketiga? Ya, Bank A berhubungan dengan Bank B. Mau apa? Pembukaan LC. Artinya apa? Bank A memberitahu Bank B bahwa ada importer di negara saya yang ingin membeli barang dari negara Anda. Dan saya menjamin bahwa si importer ini punya uang untuk membeli barang itu. Buktinya apa? Buktinya LC. Ini melakukan pembukaan LC. Tahap keempat, ya, ini Bank B meneruskan ke eksportir. Ini ada LC, ada jaminan kredit. Saya menjamin bahwa si importir mampu membeli barang Anda. Buktinya apa? Ini LC-nya sudah keluar. Nah, LC-nya ini kemudian disampaikan ke eksportir. Karena LC-nya sudah sampai ke eksportir, si penjual barang, apa yang dilakukan? Kita tahap kelima, ya, pengiriman barang. Karena sudah dapat LC, sudah dapat eksportir, sudah dapat jaminan bahwa barang si eksportir sudah dapat LC, artinya dia mendapat jaminan bahwa importir benar-benar akan membayar. Siapa yang menjamin? Ya, bank. Oke. Sekarang ke-6. Ini ke-6. Apa yang dilakukan? Penyerahan dokumen. Dokumen apa? Dokumen pengiriman, dokumen barang, dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwa barang sudah benar-benar dikirim. Oke. Di tahap ini ada tadi red clause atau green clause ya, green clause LC. Di tahap ini sudah bisa ada jenis LC yang di tahap 6 ini si eksportir sudah bisa mendapatkan uangnya atau bisa menjual LC-nya. Itu sudah ada.
Ada jenis LC yang seperti itu ya. Oke, sekarang ke-7. 6, 7. Apa tahap ke-6? Negosiasi LC. Jadi ya proses pencairan, gampangnya seperti itu. Proses pencairan dari LC. 8, Bank B ke Bank A. Jadi pengiriman dokumen bahwa barang sudah benar-benar dikirim ke negara importir. Kemudian yang 9, pembayaran, reimburse. Jadi pembayaran atas barang yang sudah dikirim, ke 9. Kemudian ke 10, pemberitahuan barang sudah dikirim ini dari negara eksportir. Siapa yang memberitahu? Bank. Karena apa? Banknya sudah mendapatkan dokumen-dokumen pengiriman. Setelah 10, ke tahap ke-11, pembayaran dan penyerahan dokumen. Ya, pembayaran dan penyerahan dokumen. Oke. Jadi itu tahap akhirnya. Jadi tidak harus importir ini membayar terlebih dahulu, baru eksportir itu mendapatkan uangnya. Tapi ada skema-skema tertentu yang si LC-nya itu bisa dijual. Atau kalau kita mengikuti ini, mengikuti proses ini, maka di tahap 7 atau bahkan tahap 6 ini, kalau tahap 6 eksportirnya mendapat uang dari menjual LC, kalau tahap 7 pencairan. Oke. Oke, jadi ini for vetting kita lagi ngomongin bahwa eksportir sedang butuh uang gitu ya, sedang butuh uang. Jadi tidak mau menunggu proses pengiriman atau proses birokrasi yang panjang. Jadi dia langsung menjual tagihan ekspornya kepada bank atau lembaga keuangan lain. Karena dia bentuknya diskon. Jadi bentuknya diskon, bank pasti ingin membeli kalau di bawah harga tagihan, ya, di bawah nilai tagihan. Tidak mungkin bank mau membeli tagihan ekspornya kalau nilai tagihannya sama atau di atas. Nah, berapa diskon yang ada, berapa diskon yang adakah batasnya gitu ya? Adakah batasnya atau adakah hal-hal yang mempengaruhi nilai diskon itu sendiri? Ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi satu, nilai pasar gitu. Jadi karena tagihan ekspor ini mirip seperti obligasi atau saham, jadi yang menentukan adalah pasar. Pasar artinya apa? Artinya eksportir lain itu pada umumnya memberi diskon berapa? Seperti itu, memberi diskon berapa. Kemudian faktor lain yang menentukan adalah resiko dari jenis barang itu sendiri. Semakin tinggi resiko barangnya, semakin tinggi barang itu bisa menyusut atau bisa rusak dalam proses ekspor impor, maka diskonnya juga semakin tinggi. Nah, jadi itu yang menentukan. Dan hal yang lain mempengaruhi adalah jumlah, volume barangnya. Kalau barangnya volumenya tinggi, misalkan nilainya di atas 100 miliar misalnya, maka diskonnya akan cenderung lebih kecil. Sementara untuk
jumlah barang yang barangnya volumenya misalnya di bawah 100 miliar, tentu saja diskonnya akan lebih rendah. Terus hal yang lain yang mempengaruhi adalah harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri. Maksudnya apa? Apabila terjadi gagal pengiriman atau gagal bayar, maka si bank itu kan bisa menjual barang itu. Bisa menjual barang itu, maka pada kasus ini semakin tinggi nilai barangnya, maka semakin kecil diskon yang diberikan. Nah itu jadi saya memberikan batas-batas dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu yang mempengaruhi nanti nilai-nilai diskonnya. Tapi saya kira kalau dari angka kasarnya, saya kira tidak akan melebihi dari 10%. Tidak melebihi 10%, tidak lebih dari 10%. Jadi kalau nilai ekspornya 100 miliar, maka dijualnya tidak akan lebih dari 90 miliar. Tidak akan tidak akan kurang dari 90 miliar. Jadi 90 miliar ke bawah. 90, 91, 92, atau 93, dan seterusnya. Tidak akan sampai 89, 88, 87, dan seterusnya. Begitu? Ada pertanyaan lain? Makasih banyak, Ustaz. Ya. Ini skemanya di semester tahun sebelumnya, ini keluar di UTS atau di UAS. Apakah di semester ini akan keluar juga? Ya, kita lihat nanti. Silakan ini diperhatikan dan dicatat baik-baik skemanya dari awal perjanjian antara importir dan eksportir sampai uang dikirim ya. Pengiriman barang, penyerahan dokumen, negosiasi. Oke, ini lembaga-lembaga yang terkait. Bank terkait dalam proses ekspor impor. Bank pasti, surveyor, Departemen Perdagangan, MKL PPJK, ini singkatannya Ekspedisi Muatan Kala Laut, PPJK Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. Kemudian bea cukai, asuransi, perusahaan pelayaran atau shipping company, kemudian freight forwarder, perusahaan keagenan yang melayani jasa transportasi, ekspor, dan impor. Oke, kita lihat satu persatu adanya. Oke, saya lihat dulu. Ya, nih kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah kepabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jadi area yang mengawasi keluar masuk barang. Di area itu akan dipungut bea masuk, bea keluar, termasuk juga pengawasan mengenai isi, kandungan, dan bahan baku dari barang itu sendiri. Ini kepabeanan. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Jadi tidak hanya darat, air, tapi juga udara. Nah, makanya kalau naik pesawat yang antar negara, itu di perbatasan negara tertentu itu pramugarinya biasanya akan menjual barang-barang. Kenapa niat sekali gitu ya? Kenapa mereka niat sekali, serius sekali untuk menjual barang-barang
di atas kapal, di dalam kapal, di atas perbatasan antar negara. Kenapa? Karena udara adalah wilayah kepabeanan. Ketika pesawat berada di wilayah yang bebas kepabeanan, maka penjualan barang di situ tidak terikat oleh pajak, tidak terikat oleh bea masuk, maka bisa menjual di situ. Biasanya tulisannya itu duty free, bebas bea. Misalkan kalau kita membelinya di Singapura, terus kemudian membawanya ke Indonesia, ada bea masuknya. Nah, tapi kalau di atas pesawat, karena di luar wilayah pabean, maka bisa lebih murah. Nah, karena wilayah pabean ini darat, air, dan udara. Aktivitas ekspor harus melalui prosedur kepabeanan secara benar, cukup jelas. Oke, ya. Jadi yang dibahas pabean. Untuk yang lain-lainnya silahkan diteliti dan dibaca sendiri sebagai materi belajar mandiri. Apa itu peran surveyor, Departemen Perdagangan, kemudian MKL, PPJK, Bea Cukai, asuransi, perusahaan pelayaran, dan freight forwarder. Ini adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tindakan atau pelaksanaan ekspor dan impor. Oke, alhamdulillah secara umum ekspor dan impor sudah. Silahkan tinggal diperdalam dan dimaksimalkan sumber-sumber pembelajaran yang ada, baik secara online maupun yang sudah disampaikan di perkuliahan